lantaran musim panas atau kemarau dan hujan telah lama tidak turun. Mestinya bukan hanya kita saja, tapi siapa saja yang merasa butuh dengan air, sebenarnya butuh semua dengan air, harus mengilmui, memahami terlebih dulu sebelum kita melaksanakan suatu amal. Karena penyebab terbesar datangnya suatu bencana, suatu musibah adalah maksiat. Puncaknya syirik dan kufur. Tidak turun-turun hujan, dua penyebab pertama memang musimnya musim kemarau. Itulah alami namanya. Tapi ada pula penyebabnya tentang kita. Itu sebagaimana kata Nabi Nuh, minta ampunlah. Karena kita tahu bahwa umat Nabi Nuh kaum yang syirik, kufur, banyak melakukan berbagai macam aneka dosa-dosa, bahkan mereka keterlaluan. Itu ayat yang kita baca tadi. Dan dalam surah Asy-Syura juga begitu, wa ma asabakum, tidaklah menimpa suatu musibah atau tidaklah terjadi suatu musibah yang menimpa kalian, melainkan itu adalah bima kasabat aidikum, lantaran pekerjaan perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah banyak sekali memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, sehingga terkadang lantaran salah dan dosa itu tidak diturunkan azab dan siksa. Cuman terkadang perlu Allah tegur dengan turunnya azab siksa. Nah, salah satunya hujan. Di mana-mana kita dengar orang-orang telah banyak melakukan salat istisqa. Kalau kita renungkan bahwa agama kita ini Islam sangat sempurna, tidak ada sesuatu pun yang kita tidak dituntun, dibimbing, diarahkan, ditunjuki. Sampai-sampai malahan tidak turun pun hujan, kita dituntun, ditunjukkan cara-caranya. Cuman sebagian besar kita tidak mau mengilmui agamanya sendiri. Padahal mereka butuh, kan? Kenapa begitu? Kalau kita akan melaksanakan salat istisqa, pemimpin umat juga harus turun. Pemerintah juga harus dengan kekuasaannya, dia juga harus turun. Yang terlebih dulu harus disimak, didengarkan bagaimana kaifiat tata cara, adab-adab, syarat-syarat, rukun-rukun mestinya kita melakukan istisqa. Sebab dalam kitab fikih, ada kitab fikih yang terbesar sekarang namanya Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada 45 jilid besar itu. Agak panjang lebar di situ diuraikan. Salah satunya adalah sebelum kita menunaikan istisqa artinya minta turun hujan, minta air. 4 hari sebelumnya kita dianjurkan puasa, walaupun Nabi tidak perintah. Alasannya karena doa orang puasa makbul. Itu berterbaran dalam kitab-kitab fikih. Salatatun la turaddu da'watuhum, kan? Ada 3 orang yang doanya tidak tolak. As-saim hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imam adil, pemimpin yang adil. Dan da'watul mazlum, doanya orang yang dianiaya atau teraniaya. 3 ini. Makanya para ulama-ulama banyak menganjurkan dalam kitab-kitab fikih, bahkan imam-imam mazhab juga, walaupun ada juga yang mengatakan itu tidak ada tuntunannya, seperti kalangan ulama-ulama tertentu. Cuma karena banyak ulama menganjurkan, alasannya yang satu, doa orang berpuasa makbul.
Bahkan mereka menganjurkan kita mulai berpuasa Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis keempat keluar ke lapangan untuk salat. Itu bertepatan dengan puasa sunnah Senin Kamis. Dan sebelum itu juga kita dianjurkan banyak taubat minta ampun karena penyebab terhambat turunnya hujan. Andaikan turun hujan itu bukan lantaran kita, tapi lantaran ada makhluk lain yang butuh air, seperti al-bahaim, hewan-hewan, binatang ternak. Ini bisa jadi andaikan turun hujan kemarin lantaran ada binatang-binatang juga butuh air, bukan lantaran kita. Itu tercantum dalam hadis Nabi. Yang kalau kita baca semua itu tidak cukup waktu. Jadi kita suruh banyak istighfar, banyak taubat. Bahkan khatib pun ketika salat istisqa, kan ada khutbahnya sebelum atau setelah, disuruh banyak istighfar dalam khutbahnya. Bukan nasihat, diperbanyak istighfar suruh banyak. Anjurkan di podium, di mimbar, dikasih pengumuman. Sekarang banyak mudah pengumuman, di HP, di WA, di grup, segala macam. Kasih, aktif semuanya sebetulnya itu. Masalahnya kan orang-orang surau aja orang-orang surau aja ke surau. Padahal bisa jadi penyebab terhalangnya hujan bukan lantaran surau, tapi lantaran orang nak surau. Jadi kalau kita ya kaisiska, ya kita harus bersama-sama lah. Pemimpin kita, tokoh-tokoh kita sama-sama mayuan ke masyarakat. Siapa yang tidak butuh hujan? Siapa yang tidak butuh air? Bahkan dikatakan air sumber kehidupan. Begitu seterusnya. Ini dianjurkan. Mari kita taubat, istighfar, mengakui kesalahan kita, kelalaian kita, kelingan kita kepada Allah. Karena tidak datang suatu petaka, suatu bencana, termasuk terjadinya kemarau itu, ya itu. Di zaman Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad kan sampai 3 tahun tidak turun-turun hujan. Karena mereka terlalu angkuh. Kalau bahasa ongih bana, sombong amik, kaum Ad. Sepanjang 3 tahun tidak turun-turun hujan. Bayangkan. Bukan hanya kelimpasian lah, tapi hati pada kelimpasian mereka. Malahan tempat tinggal mereka disebut dengan Ahqaf, dicantumkan dalam Al-Quran. Bukit-bukit pasir yang melengkung bagaikan bulan, Ahqaf. Ketika sudah sampai puncaknya tidak juga, malah mereka menentang Nabi Hud. Dilanda oleh musim kering panjang 3 tahun. Padahal daerah mereka terkenal subur. Mereka tinggal di antara Hadramaut dan Oman atau Arab Saudi, di daerah itu. Intinya, lalu datanglah awan hitam gelap. Makin lama makin mendekat. Mereka berpesta malahan. Hada aridun mumtirina. Ini adalah hujan yang akan, air mendung yang akan menghujani kita. Bersonjak-sonjai. Kiranya rihun fiha adabun alim. Rih, angin yang sangat dahsyat. Di balik daripada awan itu, suara menggelegar dan angin luar biasa, itu azab pedih. Tudammiru kulli syai', menghancurkan salah satu. Itulah akhir kisah kaum Ad. Ini nampak kita penyebab tertundanya turun hujan atau tidak turun hujan adalah kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Zaman Nabi Nuh juga iya. Kan sampai Nabi Nuh bilang, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kamu minta ampunlah kepada Allah.
Nanti kalau itu telah kalian lakukan, namanya talab. Talab itu kalau sudah kalian lakukan, baru yursil. Jadi syaratnya ada apa syaratnya? Laksanakan apa yang dituntut, nanti jawabannya akan turun hujan. Itu dasar-dasar yang dijadikan pegangan dasar, landasan oleh para ulama. Sebelum kita istisqa, ya orang kampung semuanya tobat lah. Sadarilah kesalahan kelalaian kita. Ini masyarakat saya mana orang kita? Orang kita sih mah. Ku kawan-kawan datang dari jauh. Orang awak bukareh ke mana? Kalau kau minta ujannya. Karena harus diilmui dulu kan. Disorak-sorak kan datanglah ke malam, kita harus ilmui dulu, pahami dulu, ketahui dulu bagaimana mestinya kita istisqa. Kita undang guru dari mana? Undang lah dari Arab Saudi atau dari Mesir, undang lah. Jangan awak sikoyo nak mangkuis teh. Bisa begitu. Taubat, istighfar. Perbanyak sedekah. Kemudian perbanyak sedekah. Karena tertundanya turun hujan itu salah satunya orang tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah, infak, bantuan. Bukan pilit. Kalau kalian sudah mulai menahan zakat, tidak mengeluarkan bantuan, pertolongan, dan seterusnya, kata Rasulullah, aku berlindung diri kepada Allah kalau itu menimpa kalian. 5 perkara, salah satu di antara 5 hal itu, penyebab hujan tidak turun adalah kalian sudah berani menahan-nahan harta. Bahkan kalau bahasa negaranya malah kalian maliang saudara. Itu kasar aja este. Korupsi, maliang, merampok, merampeh. Ini dianjurkan banyak sedekah. Banyak membantu. Walam yamna'u zakat amwalihim. Kalaulah mereka menahan zakat, illa muniu. Mereka menahan zakat, Allah tahan hujan. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis bentuk amal yang kita kerjakan. Kita cekil Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih yang di bumi, nanti yang langit mengasihi. Jadi kalau menahan-nahan, Allah tahan juga. Jadi selahnya dalam hadisnya kan hadis panjang. Saya kutip ini, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan-nahan, mengeluarkan yang wajib, jangankan yang sunat, yang wajib saja mereka tahan. Hak orang lain saja mereka tahan. Illa muni'u al-qatra minas sama. Melainkan ditahan hujan turun dari langit. Nah, itulah makanya disuruh kita tobat dan sedekah. Bahkan disuruh kita dianjur ulama dalam kitab yang sama, kita mari saling bermaaf-maafan. Saling berdamai kita. Kenapa? Ya, kadang-kadang karena kita memutuskan hubungan sama kita, Allah putuskan pula kasihnya. Bukankah Allah melaknat orang yang memutuskan hubungan? Allah putuskan rahmat. Laknat itu kan diputuskan rahmat, disingkirkan daripada rahmat. Nah, orang yang memutuskan hubungan sesama, lebih dari sanak saudara, kerabat, diputuskan pula hubungan oleh Allah. Jadi banyak anjuran-anjuran ulama sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar salat-salat begitu saja. Kalau begitu kita simpul, kalau kita ingin istisqa itu kan banyak cara. Pertama, doa masing-masing. Di rumah, di pasar, di mana, dengan tertib, dengan khusyuk, dengan tawadu, dengan adab. Entahlah doa. Bisa bahasa sana, Allahumma aghithna. Bisa. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kami butuh hujan dan segala macam. Itu aghithna namanya. Sebagaimana Nabi juga pernah melakukan, meminta, ya Allah, turunkanlah hujan. Bahkan dalam khutbah Jumat, Nabi berdoa. Jadi ulama menganjurkan, tidak boleh saya kopikan ini.
bahwa dimulai di hari Jumat kalau ingin berdoa, karena bertepatan dengan kemuliaan hari Jumat. Dalam khutbah Jumat, imamnya memohon kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Doanya segitu saja, tapi harus sungguh-sungguh serius dan betul-betul mengharap. Aghithna, itu makanya hujan itu namanya gais, karena gais itu bantuan pertolongan. Meminta hujan berarti kita minta tolong kepada Allah untuk diturunkan pertolongannya berupa hari hujan, karena kita butuh hujan. Aghithna, aghithna. Karena Nabi yang berdoa ya mustajab doa. Tiba-tiba datang mendung, kelam langit, seminggu hujan turun. Jumat datang mengadu lagi, sudah hancur kita Rasulullah, mohonlah doa lagi kepada Allah. Kata Rasulullah, Allahumma hawalaina, ya Allah di sekitar kami sajalah hujan turun, jangan tepat di tengah-tengah kami, wala alaina. Kalau bahasa jangan di Bukareh Allah, di bukit-bukit lah, di lembah-lembah. Allahumma alal akam wa zarab wa butunil audia wa manabitis syajar, di tempat-tempat, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di banyak batang kayu, ya Allah. Cara Nabi doa. Nah, sekarang siapa sosok, bukan Nabi, sosok yang bisa kita andalkan untuk berdoa kepada Allah? Sosok itu yang kadang-kadang payah mencarinya. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Jangan tunggu dulu salatnya. Di rumah nanti bisa, sudah salat nanti bisa. Salat tahajud nanti bisa. Antara azan dan qamat juga bisa kan doa. Masalahnya kita pemalas berdoa. Atau di khutbah Jumat gitu tadi kan? Atau khutbah Jumat. Doa. Nah, cara yang antara lain ya baru nanti enggak juga turun salat. Bernama salat istisqa. Ini apa kita ringkas 3 saja caranya. Pertama doa. Itu seminimal-minimalnya. Berdoa kapan saja, di mana saja, lebih-lebih di waktu yang mustajab untuk berdoa. Kan ada waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat mustajab, situasi yang mustajab untuk berdoa. Berdoalah masing-masing kita. Tidak apa-apa dialog kan. Disampaikan di khutbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia hujan tidak turun, marilah kita sama-sama meminta, memohon kepada Allah. Dia yang khusyuk, penuh harap, berdoa sungguh-sungguh. Lakari yang nagariha. Kan bisa saya mengumumkan. Tidak, ya mic, ya P, ya WA, ya grup, ya SMS, aktif. Atau dipajang di mana-mana. Minta hujan. Fotokopikan tulisan, pajang. Seruan. Asa untuk konser seorang majang seruan. Konser. Majang. Kalau untuk minta hujan, kebutuhan kita bersama, tidak mau. Disinilah kelemahan kita selama ini. Kekurangan kita di sini. Ya. Ketidaktahuan kita dengan petunjuk agama kita. Karena kemalasan kita untuk mengilmui ajaran agama. Kenyataannya kan begitu. Untuk belajar salat saja yang kita sejak awal ya, tidak ada. Padahal kita salat setiap hari. Diperiksa betul salatnya banyak aja kelincong meong sebenarnya. Tapi tidak mau dah. Kita rajin beribadah, tapi tidak rajin mengilmui ibadah. Sama istisqa. Jadi kembali ke istisqa. Baru istisqa dengan beberapa catatan. Kita ringkas-ringkas. Yang dianjurkan memang kita puasa dulu tadi ya. Taubat dan seterusnya. Kemudian karena inti istisqa itu meminta, memohon, ya setelah dipuasa bermaaf-maafan, memberi, membantu, menolong, lalu kerahkan masyarakat semuanya, bukan hanya orang surau ini. Saya lihat sama barangkali di mana-mana saya suka orang Nabi ke surau aja. Dan beliau-beliau tidak jodoh.
Kan lihat, suka lihat. Orang itu je lah. Kalau kita pergi ke lapangan, di mana lapangan terletak, cari lapangan yang paling gersang, paling tandus. Bahkan dianjurkan kita membawa semua ke lapangannya. Kan butuh nih tenaga nih. Dihayuhkan. Bahkan orang tua, orang jompo, orang miskin-miskin, malahan ada yang ekstrim berpendapat. Apa tu? Bila perlu anak tidak disusukan satu hari, cuma mengiak-ngiak, memancing rahmat Allah. Bawa binatang ternak. Karena kita butuh ini semua. Kami hamba-Mu makhluk yang butuh. Jadi dipamerkan kepada Allah. Walaupun Allah tahu dan maha tahu. Ini tanda kita berharap. Cari tempat yang paling gersang, paling tandus. Bukan di masjid. Nah, kata lapangan itu dengan pakaian sangat sederhana. Pakaian lusuh. Karena kita menampakkan kelusuhan kita. Iko ada aja nampak kita pai salat istika bergaya-gaya. Selepi-selepi, tak minta. Namun dalam cemeh itu kenyataannya sebagian ibu-ibu masih banyak berpakaian seperti rayo gitu. Itu tidak ada ilmunya gitu. Berpakaian lusuh, malahan ada yang kalau saya tidak terima nih, belum perlu pakaian yang cabik-cabik bawa. Saya agak kurang bukan saya ahli tapi terlalu betul. Nabi tidak ada pulang katakan. Pakaian lusuh dengan wajah yang kuyu, wajah yang tawaduk, penuh harap, khusyuk, namanya mutazallilan, mutawadian, mutakhasyian, mutadarian. Terimanya sudah tadi. Mutazallilan dengan rasa penuh dengan kehinaan, ketundukan, mutawadian, tawaduk, mutakhasyian, khusyuk, mutadarian, dan penuh kerendahan diri. Jangan jalan pun tak boleh congkak ke lapangan. Menunduk. Karena kita berharap. Allah tak suka dengan orang congkak. Siapa yang akan mengasihi pengumuman ini? Tentu tokoh. Pemimpin. Dawak pimpin wak kan ada inyak jorong, inyak wali. Tak satu empat pandapnya. Kena kami lagi berdua. Tak satu empat. Sanagari. Payana sanagari sejorong keluar jodolanya. Tak masalah ikut, tak cik, wak nampak cik, tanda wak satu toh, tanda waruk. Kalau nampak di kita orang sinan salat, wak nak satu siko salat. Bantu wak setumpak, sinan saya tak hujan tadi. Wak tumpak hujan. Bahkan kalau ada terdengar orang salat istiqat, saya pergi kita ke sana. Jadi memang diayuhkan ke lapangan. Kalau bahasa guru, baru cari sawah paling yang kariang di sawah tu. Tak usah bawa lepik-lepik. Semua nak bergaya, nak pergi sembahyang rayu. Bantu salatnya, bantu salat rayu. 2 rakaat. Cuma nak pakai takbir. Nak pakai takbiran. Pakai khutbah. Faham? Cuma wak nak pergi rayu. Pergi meminta menampakkan kita ku betul-betul butuh kepada Allah. Tu mau kau bawa teranak. Tak teranak anan bahasa wak tu. Teranak hewan ternak. Kalau ternak bahasa wak tu lainlah masalah. Kadang-kadang itu bisa paham betul hujan. Hewan ternak. Dawak kan ada kabau, ada sapi, ada kambing. Kalau ayam tak butuh mana ya iya. Nak butuh ya iya. Zaman Nabi itu mah. Kambing, unta, kuda. Yang kurus-kurus bawah. Begitu. Dulu diriwayatkan sampai Nabi Sulaiman dulu mengatakan kita sudah kalah daripada semut, mari kita pulang. Lebih dulu semut berdoa kepada Allah. Pulanglah. Bahkan Umar pernah terjadi dulu di zaman beliau juga, beliau di lapangan itu tidak banyak pidato, cuma beliau minta ampun. Yang paling banyak beliau baca istighfar kepada Allah. Itu pulang lagi. Orang tercengang, kenapa? Allah perintah gitu istighfar. Dibaca beliau surat Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Minta ampun. Jadi inti istisqa itu mengakui kita salah, berdosa, tobat, istighfar, lalu meminta kepada Allah. Kami mengaku salah, berdosa Allah, untuk itu ya Allah turunkanlah hujan. Nah, itu intinya begitu. Menurut saya tidak salatnya paling inti, pengakuan kesadaran diri. Salat itu cara
Cara yang kita lakukan ke lapangan. Pergi ke lapangan sama-sama. Ya khatib tak bergaya. Apa? Ya, dah lo lah biasa santiang. Ya, khatib kan tak boleh pakai bas jas ke lapangan. Imam pakai lah. Jas gagah, jangan gagah. Pakai anu lah. Wah, nak khatib Jumaat dah. Nak khatib raya dah. Khatib baru salat istisqa tiba lapan 2 rakaat. Sepanjang ke lapan tu banyak istighfar, banyak tobat. Tidak banyak cerita, banyak kita menunduk, kuyu, tiba lapan terus sap. Nak pakai azan, nak pakai iqamat. Boleh salat dulu, boleh khutbah dulu, itu agak longgar. Agak longgar bentuknya. Yang penting salat dan khutbah. Khutbahnya kalau dalam masalah fikih selalu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 kali khutbah, ada yang mengatakan 1 khutbah. Sama dengan khutbah Jumat. Tapi yang perbanyak dalam khutbah itu tidak nasihat dah. Istighfar perbanyak. Tak ampun. Tidak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang khutbah itu taklim namanya. Kita ke lapan cukup berdoa. Khutbah cuma ngasih nasihat, arahan, bimbingan begini. Yang panjang-panjang. Jangan diajak khutbah tu orator, nanti panjang khutbahnya. Menjolo-jolo yang kembali. Dibacanya negara awak minta hujan, panjangnya kan jiwa kan. Itu. Nama angkat tangan ketika imam baca doa, yang angkat tangan tinggi-tinggi. Ibtihal. Sampai-sampai bantuannya kita mangkua. Nampak kata Nabi. Itulah Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi, ibtihal. Minta sungguh-sungguh berharap. Seakan-akan terbalik tangan belakang bawah. Kan? Terbalik. Minta sungguh-sungguh. Kita pun berdoa, jangan percaya aja doa. Minta hujan, percaya aja. Atas semuanya. Salat 2 rakaat, tidak pakai iqamat, tidak pakai azan, tidak pakai iqamat, salat 2 rakaat. Ada yang berpendapat ini sama dengan salat raya. Ada takbir zawaidnya 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Ada yang mengatakan tidak. Kalau ulama Arab Saudi, ya itu tidak sunnah. Yang sunnah itu salat 2 rakaat saja, tidak pakai zawaid. Ya kita tidak tinggalkan pendapat berbeda-beda juga tidak jadi kan. Salat 2 rakaat, siapa imamnya terserah imam lah, mau takbir dia seperti salat raya atau tidak, karena kedua-duanya pendapat. Mau khutbah sebelum salat kah atau setelah salat kah, kedua-duanya juga boleh dipakai. Yang penting doanya. Angkat tangan tinggi-tinggi jamaah. 5 minit sajalah khutbah. Jangan Nabi di mukadimah sebab. Mukadimah lah habis 10 minit. Puji Allah, sanjung Allah, salawat pada Nabi, wasiat takwa, sampaikan pesan. Sudah itu mari kita berdoa kepada Allah. Bahkan dianjurkan imamnya tidak menghadap jamaah, dianjurkan menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat. Karena kita salat itu untuk berdoa. Walaupun ada yang mengatakan tidak, tapi dianjurkan masuk kiblat. Setelah berdoa, semuanya macam amin, dibalikkan posisi pakaian. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, dibalikkan juga jaket kita. Kalau tak tahu nanti kan aja orang ini, apa dah, minta hujan masa baju balik-balik. Memang gitu caranya. Tunggulah hujan. Kalau tidak juga turun hujan, bukan kembali salat istisqa, peloi diri lah. Nang kurang dawak kulah ko. Itulah. Ndak mangkui lah ko. Atau sabarlah, tunggulah. Karena di zaman Nabi yang langsung turun hujan. Sekarang Nabi ndak ada. Langsung nampak awan. Turun hujan. Kita nampak awan entah lantaran istisqa, tak ndak tahu. Tapi pendapat ambo kalau yo kita istisqa, undang beliau-beliau tokoh-tokoh, Nyiak Mamak undang, Nyiak Jorong, Nyiak Wali, beliau semua, yo ke salat istisqa kita yo. Baca caranya, tu caranya. Gitu.
Pak U. Itu contohnya Pak U. Juga kan? Bilo, saya suka. Itulah belonya. Kini hari Sabtu. Jadi, kalau nak turun jam besok, hari Senin kita puasa. Tidak wajib tu. Cuma begitu anjuran. Dua orang puasa mengkuih. Dalam mazhab Syafi'i memang gitu. Kita cenderung memakai itu, ya puasa 3 hari. Hari Kamis baru kita salat. Walaupun tak perlu puasa, tak masalah juga. Cuma lebih encak lah kita. Kalau ulama berfatwa, jencah dia lah pada ulama. Awak kadang-kadang lebih hebat daripada ulama. Oh, kita buat di internet, di YouTube, mendengar kaji beliau-beliau itulah cantik Allah apa tu ajar lah. Ulama tu tak sama orang lah. Kami ikut tukang sampai. Namanya labai lentera. Tarang-tarang sanginyi. Ulama ke dibantah. Berdalam-dalam berpuluh tahun orang mengkaji. Menulis kitab. Ada lama saya mengajarkan Imam Syafi'i itu. Ini. Memiliki. Siapa? Petang kau sekelipit surat kaji wak guru wak lah. Guru wak dah tamat-tamat 5 kan. Ia syukurlah mentah ulama tu kok salah bananya dengan keali banyak dimaafkan. Tapi pahala awak tak sia-sia orang. Jadi untuk itu boleh kita kerja oleh apan gitu. Kalau yojo ko nanti bisa minta pendapat ustaz nanti. Kalau pendapat macam itu undang. Nang perlu benarnya mama. Bang perlu ya, mama kan termasuk tokoh masyarakat. Pemimpin kaum. Orang-orang cerdik pandai awak. Undang pejabat pemerintahan nan terdekat. Tan awak butuh. Ndak orang surau sana betul. Kami tahu cakap. Cari saya sikap, nak ke surau je nak sembahyang. Padahal yang dua balanya bukan orang ke surau. Itu bila lu naruh? Kena naruh, nak dua bala itu. Dua balanya pengundang itu. Yang tukang girik kapal itu nama dua balanya. Awak kan mencegah supaya kapal jangan haram. Jadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kamu waspada, hati-hati takut bukan musibah itu, petaka bencana itu hanya menimpa orang yang berbuat kerusakan, tapi kita je membiarkan. Nah, kita pun tak mau membiarkan. Sebab kita sabidu sakapa. Kalau memang hujan tu tak turun di daerah orang tak sembahyang, aman buat. Tapi masalahnya awak tekapa tak masalahnya. Sadu kan awak. Jadi dalam rangka kita itulah kita. Dalam rangka itulah dia awak ada tekapa yang sama. Kalau kata Frankie, ya perahu bangsa aku. Perahu bangsa aku. Ya memang itulah nasib. Kini ko Jawa mah bangsa awak. Negari awak dulu. Itu anjuran. Bila kau duduk bersama-sama, ajak beliau ajak jalihannya kan. Kan tokoh, ajak tokoh. Minta pendapat-pendapat. Bahasa pakai, tidak hanya orang surau. Kalau ajak, tidak muah nak datang. Kalau apa sawak leh. Hang berahing, salah ya. Kalau usah kan. Nabi Nuh saya kadang-kadang dicuek orang. Mangko dak turun hujan kan Nabi Nuh di belakangnya kan. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghafara. Walaupun kalian ada syirik, lah kufur menyembah berhala, tapi kalau kalian minta ampun dengan menyesal diri kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun, Allah yursil. Yursil itu jawab talab namanya. Yursil sama. Turun hujan dari langit. Mantun caranya. Kalau mau tak setuju ambo, ada salat istisqa tanpa ada orang lain yang dilibatkan. Itu apa gunanya?